NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air, jumpa lagi dengan saya tentunya masih bersama Endri Atasiki Channel. Video ini saya ambil tanggal 6 Maret 2021, tepatnya di hari Sabtu sekarang, dimana di sirkuit MotoGP Mandalika sedang dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama di main track atau di track yang utama, tepatnya di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Baik sahabat semua, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa like, kemudian apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan sahabat semua di kolom komentar. Dan kalau perlu silahkan share video ini ke sosial media Anda. Namun sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi atau memberikan narasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Baik sahabat semua, untuk selanjutnya kita lihat saja langsung ke videonya. Di sini kita lihat banyak sekali truk ya yang mengangkut aspal di sini yang sedang melakukan antrian untuk silih berganti menumpahkan di finisher ya atau di alat pengaspalan. Nah, seperti ini sahabat keadaannya atau kondisi terkini di sirkuit MotoGP Mandalika, di mana di sini sedang dilakukan pengaspalan di trek yang utama, tepatnya di trek lurus sepanjang 700 meter. Jadi di trek lurus ini nanti garis finish dan garis start berada di trek lurus. Jadi di sini nanti akan memulai balapan para joki, para rider ya, memulai balapan di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Jadi kita lihat di sini sangat sibuk sekali bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini kita lihat akhir-akhir ini sangat dikebut pengerjaannya. Mudah-mudahan sirkuit ini nantinya akan beres tepat pada waktunya. Jadi kalau tidak salah menurut kabar Juni harus sudah beres sahabat semua ya. Karena nanti bulan Juli akan langsung diuji coba ya. Nah, nanti setelah diuji coba, nah kita akan mendapatkan ketentuan apakah lolos homologasi atau tidak. Jadi doakan saja mudah-mudahan sirkuit ini akan benar-benar lolos homologasi dari pihak Dorna agar di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Oktober, kita akan menjadi tuan rumah. Seperti kabar bahwa kalender Dorna telah memasukkan sirkuit MotoGP untuk menjadi tuan rumah, walaupun memang sampai saat ini masih dijadikan sebagai sirkuit cadangan saja. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit MotoGP ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat semua, kemudian mempunyai 2 tunnel ya, yang di depan ini depan ini adalah merupakan tunnel yang pertama yang dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65 meter, kemudian lebar 12 meter dan ketinggiannya mencapai 6-7 meter. Kemudian tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8, di mana tunnel yang kedua itu mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebar dan tingginya sama seperti di tunnel yang pertama. Kemudian untuk fungsinya sendiri ya, tunnel ini atau terowongan ini digunakan untuk mobilisasi para pendatang atau para penonton, juga para pengangkut logistik ya, untuk keluar masuk atau memasuki zona sirkuit. Dan terowongan itu nanti akan terhubung langsung dengan jalan utama yang menuju bandara ya, dimana jalan bypassnya sekarang sedang dilakukan pengerjaan, dan nanti mudah-mudahan beres tepat sama dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini.
Kemudian bagi sahabat semua ya, sebagai informasi tambahan bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini tadinya mempunyai 19 tikungan. Namun setelah Dorna meminta untuk mengurangi 2 tikungan, yang akhirnya dikurangi 2 tikungan menjadi 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Kemudian kita lihat juga di depan ini adalah merupakan penanaman rumput ya yang dilakukan di tikungan yang kelima, juga di trek menuju tikungan yang ke-7, tepatnya di tikungan ke-6, kemudian lagi di tikungan ke-9 menuju 10 dan juga tikungan 11 sudah mulai ditanami rumput, bahkan sebagian sudah menghijau ya sahabat semua. Doakan saja mudah-mudahan penanaman rumputnya akan terus berlanjut sehingga nanti seluruh sirkuit ini akan dihijaukan dengan tanaman rumput. Kemudian juga bagi sahabat semua yang ingin mendapatkan informasi bahwa di sirkuit Mandalika ini juga nanti akan dihiasi dengan pink hill ya, atau bukit-bukit yang nanti akan ditanami bunga bougainville, atau kita menyebutnya dengan bunga kembang kertas atau bunga kertas ya. Jadi nanti akan menjadi salah satu daya tarik utama ya, karena memang sirkuit MotoGP ini adalah merupakan sirkuit yang paling indah rasanya ya, paling indah di antara sirkuit-sirkuit yang lain. Tentunya kita merasa bangga sebagai warga Indonesia punya sirkuit baru, dan nanti kita akan mencetak sejarah di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Karena apa? Karena sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai arena balap MotoGP. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika ini juga sahabat semua, selain dibangun di tepi pantai ya, sirkuit MotoGP ini juga mempunyai keindahan yang lebih karena dikelilingi bukit-bukit, sehingga nanti ada bukit yang rasanya nanti akan menjadi tempat favorit untuk menonton ya, yaitu bukit yang berada di tikungan yang ke-10. Nah, di depan ini ya, sebelah kanan. Jadi nanti kita dari bukit ini kita bisa melihat 360 derajat. Nah, selain kita bisa menikmati balapan, dan kemudian kita juga bisa menikmati keindahan pantai Kuta Mandalika. Kemudian juga di sirkuit MotoGP Mandalika ini dibangun drainase ya, baik drainase yang membentang sejajar dengan lintasan, yaitu drainase hauraton yang menggunakan 2 jenis drainase hauraton, dan juga drainase yang memotong lintasan ya, apalagi drainase yang dianggap sebagai drainase induk yang berada di tikungan yang ke-4 dan di tikungan yang ke-14. Kemudian drainase yang memotong sirkuit juga atau memotong lintasan juga dibangun di ujung trek lurus ya, tepatnya sebelum tikungan yang pertama, kemudian di tikungan yang ke-7 dan di tikungan yang ke-11 dan juga di tikungan yang ke-13. Nah, seperti ini sahabat semua keadaan di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Kemudian bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Henry Atasiki Channel atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sudah dilakukan pengaspalan untuk inner line atau outer line ya, yang disebut dengan service road bagian kiri atau bagian kanan, terutama di tikungan yang pertama hingga mencapai tikungan yang kedua ya di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kiri juga dari tikungan yang ke-4 menuju tikungan yang ke-5, dan dari tikungan yang ke-6 sampai tikungan yang ke-7, kemudian dari tikungan yang ke-9 mencapai tikungan yang ke-10, dan juga ada di tikungan ke-11 sampai tikungan yang ke-12, dari tikungan ke-14 sampai ke-15, dan dari ke-16 sampai ke-17. Itu untuk service road bagian kiri atau outer line. Kemudian juga untuk inner line yang sudah diaspal itu antaranya di trek lurus sebelah kanan ya, kemudian juga di tikungan yang ke-5 hingga tikungan yang ke-7. Nah, itu sudah dilakukan pengaspalan, dan juga inner line-nya yang sudah dilakukan pengaspalan adalah di tikungan yang ke-12. Nah, seperti ini sahabat keadaan atau kondisi di tikungan yang ke-14, di mana di sini sedang dilakukan pengerjaan drainase induk ya,
Di sini kita lihat pemasangan drainase aurator untuk kiri dan kanan yang menghapit lintasan yang utama sudah dilakukan pengecoran di bagian kiri. Kemudian di bagian kanannya juga sedang dilakukan pengerjaan. Nah, kemudian untuk pengurugan di drainase kiri dan kanan atau sayap kiri dan sayap kanan terus dilakukan. Kemudian untuk gorong-gorong atau di sini drainase ya, sebelah kiri kita lihat ada gorong-gorong pada bulat-bulat itu nanti sedang ditanam ya, nanti akan dijadikan sebagai aliran air atau drainase. Jadi diharapkan nanti sirkuit MotoGP Mandalika ini akan bebas dari genangan air atau genangan banjir ya. Seperti kita lihat di depan ini adalah merupakan gorong-gorong atau pipa-pipa beton ya yang nanti akan ditanam di bawah tanah, sehingga nanti sirkuit MotoGP Mandalika ini benar-benar aman dari banjir. Baik sahabat semua ya, demikianlah narasi saya. Selanjutnya silakan Anda atau sahabat tonton saja bagaimana pencapaian atau kondisi atau pengerjaan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan jangan lupa bagi sahabat semua, saya mengingatkan kembali yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Demikianlah video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atasiki Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.